Konferensi Nasional Perempuan Bicara Transisi Energi Berkeadilan ini bertujuan untuk menggali pengalaman, perspektif, kemudian juga kebutuhan perempuan mengenai transisi energi. Kita mengumpulkan organisasi perempuan di Indonesia ya, mulai dari organisasi nasional, organisasi daerah, kemudian juga organisasi perempuan di tingkat komunitas, dan juga organisasi lain ya yang fokus kepada isu-isu lingkungan dan lain sebagainya, itu untuk bicara mengenai sebetulnya bagaimana narasi adil gitu ya menurut perempuan dalam konteks transisi energi. Karena selama ini memang suara perempuan gitu ya itu jarang diakomodasi ya, perempuan jarang dilibatkan dalam isu-isu mulai dari energi sampai transisi energi, karena itu dianggap isu yang selama ini jauh gitu ya dari kehidupan perempuan. Sedangkan itu sebenarnya dekat dengan kehidupan perempuan sehari-hari, dan perempuan terdampak gitu ya terhadap proyek-proyek dan juga kebijakan mengenai transisi energi. Sebenarnya isu perempuan ini nggak hanya terjadi di saat transisi energi sekarang ya yang lagi booming, banyak orang mendengar tentang transisi energi, tapi sebenarnya sudah terjadi jauh sebelum transisi energi ini berproses, yaitu partisipasi perempuan yang masih sangat minim. Baik itu dari segi penyusunan kebijakan, pembuatan kebijakan, termasuk juga dari segi partisipasi untuk angkatan kerja. Sebenarnya di setiap proses penyusunan kebijakan, terutama misalnya di tingkat desa, kabupaten, dan provinsi, setiap kelompok masyarakat itu memiliki hak untuk menyampaikan aspirasinya. Salah satunya misalnya ketika membahas musrembang di tingkat desa. Tidak hanya perempuan, tapi juga kelompok rentan lainnya seperti penyandang disabilitas, lansia, dan juga masyarakat adat memiliki hak untuk menyampaikan suara pendapat mereka tentang kebijakan-kebijakan, termasuk juga kebijakan transisi energi. Sebetulnya komunitas sendiri belum memahami transisi energi itu seperti apa. Yang kami tahu energi terbarukan itu ya seperti matahari, angin, dan lain sebagainya yang bisa mendukung energi terbarukan yang kami butuhkan. Tidak energi terbarukan yang menjadi solusi palsu yang dimana kami diberikan solusi energi terbarukan, tapi ada tempat-tempat ruang hidup masyarakat lain yang dirusak akibat untuk kebutuhan energi itu sendiri, seperti proyek-proyek atau pembangunan-pembangunan yang memang seperti tambang, reklamasi, yang dimana itu tetap merusak, tidak menjadi solusi yang baik. Harusnya kalau kita mau memperbaiki situasi sekarang ini berkaitan dengan isu transisi energi dan perempuan disabilitas, ya perempuan disabilitas itu harus dilibatkan dalam setiap diskusi-diskusinya. Tapi tidak hanya sekedar diundang gitu ya, tapi harus dipikirkan juga bahwa keberadaan perempuan itu pertama memang harus diakui, dan hak-hak mereka itu harus diakui ada. Pada saat itu diakui haknya, maka harus dipikirkan juga bagaimana caranya perempuan-perempuan penyandang disabilitas ini bisa masuk dalam diskusi-diskusi transisi energi yang tentunya itu masih topiknya ini masih sangat jauh dengan apa yang kita ketahui selama ini. Selama itu kami belum begitu paham tentang transisi energi, tetapi kebetulan kami diputuskan untuk ikut pelatihan We4Jet di YPPS, sehingga kami bisa mendengar apa itu transisi energi yang berkeadilan. Dan menurut pengertian saya, transisi energi itu adalah satu peralihan dari yang kayu bakar yang nanti akan pupus, itu dari kan kayu bakar dari pohon-pohon, tapi pohon itu kalau kita tebang akan habis. Tapi kalau dari energi yang bisa diperbaharui, dari berkelanjutan dari hari ke hari, itu dari kelapa ini, dari batok kelapa ini menjadi batok kelapa kita olah menjadi berikat, sehingga menjadi bahan bakar yang bisa kita gunakan berkelanjutan. Harapan saya dari acara Konferensi Nasional Perempuan Bicara Transisi Energi Berkeadilan ini adalah kita semua berhasil mengangkat narasi perempuan, perspektif perempuan untuk menyuarakan transisi energi berkeadilan, termasuk dari aspek regulasi, pembiayaan, bagaimana inisiatif berbasis masyarakat, dan macam-macam ya. Saya juga berharap bahwa jaringan organisasi perempuan, organisasi orang dengan disabilitas, juga organisasi masyarakat sipil di Indonesia semakin kuat untuk menyuarakan keadilan gender dalam transisi energi.